Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Yang bersukacita lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Saya percaya, kami semua percaya bahwa ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, sangat baik bagi kami. Kasih-Mu sungguh besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami mau naikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan disukakan, Tuhan berkenan dengan puji-pujian yang kami naikkan. Dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup-Mu menebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan
bagimu di tempat maha tinggi Tuhan. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang kami sembah, yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha
mau terus memuja Engkau. Kami mau terus memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami undang jemaat untuk bersama bangkit berdiri. Dengan sukacita kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Dia Sang Raja Damai. Dia yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus Gloria, muliakan Tuhan. atasku, hanya
Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus, kasih-Mu sungguh besar bagi setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau tetap baik bagi setiap kami. Oleh karena itu, kami mau terus serahkan pengharapan kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Bapakku yang baik,
untuk kembali bangkit berdiri. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya, tak pernah berakhir. Kasih setiamu, amin. Terima kasih Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Sungguh Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti untuk berharap padamu, karena pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tidak sekalipun Engkau mengecewakan kami. Setiap jalan-jalanmu adalah jalan yang kudus. Rancanganmu adalah rancangan yang suci. Oleh sebab itu, biarlah kami terus berharap dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk waktu-waktu kami akan menikmati waktu pranatal ini, dan kami akan merenungkan firman-Mu, supaya kiranya firman-Mu semakin mempersiapkan kami untuk kami menyambut peringatan akan kehadiran Engkau yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, mengubah, memberikan pengharapan baru, dan semuanya Tuhan mendatangkan sukacita bagi kami. Hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini, pakailah ya Tuhan, sehingga setiap apapun yang keluar dari tutur mulut hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau menguasai ruangan ini, Engkau menguasai kami semua, sehingga Tuhan kami bisa berfokus dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Siap untuk menyambut Natal? Siap. Amin. Natal tinggal beberapa hari lagi. Dan mari saat ini kita akan belajar tentang bagaimana orang Kristen menyambut Natal itu dengan sukacita. Mari sambut Natal dengan sukacita, dan nats yang akan kita baca di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, ayat 26. Sampai dengan ayat yang ke-38. Oke, mari kita akan baca secara bergantian. Kaum pria akan membacakan ayat genap, dan kaum wanita akan membacakan ayat yang ganjil hingga ayat yang ke-38. Oke. Dari pria dulu, 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuluh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret.
Ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang bapak bagi saya itu sungguh sangat menyenangkan. Apalagi saya sudah punya 2 anak, Uriel dan Yisrael, yang tadi Uriel datang ke sini bersama dengan saya gitu Bapak Ibu ya. Dan saat ini saya sedang menikmati sebuah hal yang sangat bersukacita bersama Uriel ini. Karena apa? Uriel ini Bapak Ibu kemana-mana itu harus terus ngabsen saya. Dalam artian, papa di mana gitu ya. Jadi saya menjadi orang yang tidak leluasa untuk pergi kemanapun karena Uriel akan terus ngabsen saya. Dan kemanapun saya pergi saudara, Uriel itu pengennya ikut gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya mau pergi dan perginya itu tidak bisa bareng Uriel, yang saya harus lakukan adalah Bapak Ibu, motor itu saya tuntun dulu. Karena Uriel itu sudah bisa membedakan mana suara motor orang dan mana suara motor papanya. Walaupun Uriel tinggal di lantai 3, begitu dengar suara motor papanya, Uriel akan langsung nangis dan berkata, "Papa ikut." Nah saudara, kalau saya ingin pergi tadi yang tidak bersama Uriel, motor itu harus saya dorong dulu. Dan ketika sudah saya dorong, di tempat yang jauh, motor itu kemudian baru saya starter dan saya baru pergi. Supaya Urielnya tidak tahu. Nah saudara, yang menarik adalah ketika saya sudah pulang dan sudah mau sampai di rumah, jadi ketika saya naik tangga gitu Bapak Ibu, karena saya menempati di lantai yang ketiga, ketika saya sudah naik tangga, Uriel itu sudah dengar suara motor papanya. Dan ketika sudah dengar, Uriel pasti akan duduk atau berdiri menunggu di depan pintu. Dan ketika sudah sampai di depan pintu Bapak Ibu, ketika saya sudah sampai di depan pintu, pertanyaan Uriel adalah dengan mata yang berbinar-binar. Uriel akan bertanya satu hal, "Papa beli apa?" Jadi ketika saya sudah naik, Uriel itu sebelum menyambut saya dengan mata yang bersukacita, Uriel bertanya, "Papa beli apa?" Bapak Ibu, harapan Uriel itu ada 2. Yang pertama adalah beli mainan. Wah ini Bapak Ibu, dia sedang suka sekali mainan mobil-mobilan Hot Wheels itu. Jadi setiap hari pasti ditanyakan itu. Dan kami berkata, "Kakak tolong berdoa." Dan yang kedua adalah makanan.
atau snack-snack kecil kesukaan Uriel. Bapak Ibu, jadi secara tidak langsung kalau saya pergi gitu ya, paling tidak harus membawa dua hal ini. Supaya sukacita Uriel sebagai anak itu tidak redup. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita menyongsong Natal, Natal identik dengan sukacita. Amin. Ya, ini yang ditunggu oleh kita semua sebagai orang Kristen. Ini yang ditunggu terutama bagi anak-anak. Karena bagi anak-anak biasanya Natal itu identik dengan Sinterklas yang membawa sukacita dan identik dengan kado Natal. Nah, Matthew pengen kado Natal? Wah, tiap minggu sudah melaporkan, ikut Superbook, nanti akan ada kado Natal sendiri. Dan itu sangat membuat sukacita. Nah saudara, Maria yang kita baca di dalam Lukas 1:26-38 ini, juga bersukacita ketika menyambut bulan-bulan Natal. Karena apa? Maria pernah berkata demikian. Respon Maria ketika menerima berita Natal adalah, Maria ngomong begini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara, Maria ketika teks yang kita baca ini dia bertemu dengan malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel memberitakan sebuah berita sukacita bagi Maria. Kemudian Bapak Ibu, Maria diceritakan menemui Elizabeth yang merupakan saudaranya itu. Dan betul, Elizabeth ternyata mengandung sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Dan kemudian respon Maria adalah, Natal itu bergembira. Natal itu bersukacita. Natal itu harus disambut dengan sukacita di dalam hati kita. Sama seperti Uriel menyambut saya dengan sukacita. Demikian juga Bapak Ibu, nanti di tanggal 25 atau tanggal 24 malam ketika kita memperingati Natal, sambutlah Natal itu dengan bersukacita. Namun yang jadi pertanyaannya saudara, sebetulnya bagaimana cara kita untuk bisa menyambut Natal itu dengan sukacita? Apakah Natal itu identik dengan pesta pora untuk sukacita? Apakah Natal itu identik dengan sesuatu yang bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan sehingga mendatangkan sukacita bagi kita? Ternyata saudara, menyambut Natal dengan sukacita itu ada 3 cirinya yang disampaikan oleh Maria dalam teks ini. Yang pertama saudara, kalau ingin menyambut Natal dengan sukacita, kita harus menyambut Natal itu dengan hidup yang suci. Saudara, yang pertama, mari yuk kita semua jemaat GKB Bahtera Hayat menyambut Natal. Itu berarti bahwa kita harus menyambut dengan hidup yang suci. Coba kita perhatikan ayat 27 dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Malaikat itu datang kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudara, satu hal yang ditekankan oleh Lukas adalah Lukas memuji sucinya hidup Maria. Lukas memuji bagaimana Maria ini menjadi sosok yang tepat untuk berada dalam salah satu tokoh dalam fragmen Natal. Karena apa? Karena Maria memiliki kehidupan yang suci dan kudus dalam hidupnya. Nah saudara, mana kehidupan sucinya? Kehidupan sucinya ditunjukkan dengan
posisi Maria saat itu bertunangan dengan Yusuf. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Maria ini orang yang baik. Maria ini orang yang tulus. Sehingga di ayat yang ke-27, 2 kali disebutkan bahwa Maria adalah seorang perawan. Bahkan kalau kita amati Bapak Ibu ya, di ayat 27 ini, nama Maria itu munculnya belakangan. Malah yang dipuji adalah perawannya terlebih dahulu. Jadi kualitas Maria, kehidupan suci Maria ini sangat-sangat dipuji. Karena di dalam masa bertunangan Maria dengan Yusuf, Maria tetap menjaga kekudusan kehidupannya bersama dengan Yusuf. Saudara, dalam menyambut Natal, Maria menunjukkan kualitas hidup yang suci. Dan ini Bapak Ibu yang ingin Allah tekankan bagi kita semua. Sama seperti Maria menjaga kehidupan sucinya, sama seperti Maria menjaga kehidupan kudusnya, orang-orang percaya di segala tempat dan segala zaman, ketika harus menyambut Natal, mereka harus menyambut Natal dengan hidup kudus dan hidup suci. Hanya orang-orang yang kudus dan sucilah yang bisa menyambut Natal dengan sukacita itu. Karena apa saudara? Karena sejatinya peristiwa Natal sendiri adalah peristiwa yang kudus dan suci. Amin. Ini saudara, Natal bukan hanya sekedar perayaan. Natal itu sebuah peristiwa yang kudus dan suci yang harus diresponi juga dengan hidup kudus dan suci. Bukankah kalau setiap Natal yang selalu kita nyanyikan tidak pernah absen adalah malam kudus, betul? Yang menunjukkan bagaimana kekudusan malam itu, di mana Allah yang menjadi manusia ada di dalam fragmen, ada di dalam bingkai kekudusan. Sehingga ketika kita nyanyi, malam kudus, sunyi senyap, walaupun sunyi senyap, aspek kekudusan ada di sana. Saudara, Tuhan Yesus yang lahir itu disebut dengan bayi yang kudus. Jadi saudara, Natal itu sebetulnya adalah peristiwa kudus, Natal itu sebetulnya adalah peristiwa suci. Sambut Natal dengan sukacita, bukan dengan pesta pora, bukan dengan kemewahan, tapi sambutlah Natal dengan hidup kita yang dipersembahkan kudus bagi Tuhan. Inilah saudara yang harus kita persiapkan. Menyambut Natal bukan masalah kita menyediakan baju baru. Menyambut Natal bukan berarti kita harus fokus pada menyediakan hadiah-hadiah. Tetapi sambutlah Natal dengan mempersembahkan komitmen hidup kudus kita pada Tuhan. Sehingga Dia yang lahir, yang kudus itu bisa juga kita rasakan sukacitanya di dalam hidup kita yang adalah kudus juga. Saudara, yang pertama, belajar dari Maria, bagaimana menyambut Natal dengan sukacita. Langkah yang pertama adalah sambut Natal dengan hidup kudus. Sambut Natal dengan hidup suci. Karena Natal itu sendiri adalah peristiwa kudus dan peristiwa yang suci. Saudara, saya agak terbelalak ketika mulai searching gitu ya. Bagaimana sih orang Indonesia biasanya kalau mempersiapkan Natal? Memang Bapak Ibu ada hal yang baik mempersiapkan Natal dengan mendekorasi gereja, mempersiapkan Natal dengan
latihan dan lain sebagainya, dan itu bagus. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya miris ketika saya melihat. Yang pertama adalah, wah ini dia, ada sebuah berita yang seperti ini. Beritanya ini Bapak Ibu, 7 Desember 2021. Jadi beritanya betul-betul masih fresh gitu ya. Jelang Natal dan Tahun Baru, polisi sita miras di Embalohulu. Saya tidak membaca Embalohulu itu di mana, tapi Bapak Ibu ini kenyataan. Yang secara umum, Bapak Ibu saya katakan secara umum ya, tidak peduli daerah mana, secara umum, biasanya kalau Natal itu identik dengan minum-minuman keras. Wah, gitu ya. Jadi malam Natal, yuk kita lek-lekan, wah kita begadang. Apa begadang temennya? Minum-minuman keras. Jadi sambil Bapak Ibu menuang minum-minuman keras, yuk toh selamat Natal, ting, minum. Malam 24 malamnya, sehingga 25 malamnya tidur. Tidak pergi ke gereja. Nah saudara, hal seperti ini yang saat ini marak juga. Hal-hal seperti ini yang saat ini marak di Indonesia ketika menyambut Natal. Saudara, saya percaya hingga sekarang kiranya ini dijauhkan dari jemaat GKB ya. Ya, Natal peristiwa kudus, Natal momen kudus, jangan biarkan Natal dinodai dengan hal seperti ini. Bapak Ibu, hidup kita harus kudus ketika harus menyambut Natal itu. Dan ini salah satu yang negatif di Indonesia. Terus kemudian Bapak Ibu, berita yang kedua yang santer, yang ini di Semarang. Kemarin kalau Bapak Ibu membaca berita atau menonton televisi ada ya, bahwa ada penggerbekan sabu-sabu yang kalau tidak salah dari Kalimantan gitu, digerebek di Semarang. Dan kemudian salah satu hasil rilisnya adalah sabu-sabu ini akan digunakan untuk pesta tahun baru. Jadi kemungkinan entah itu di kafe-kafe, entah itu di mal-mal, ketika ada malam Natal, diselundupkan barang haram ini, dan mereka menyambut, yuk kita sambut tahun baru. Bapak Ibu, tahun baru itu masih dalam satu fragmen Natal juga, satu wilayah Natal juga. Yang terjadi adalah malah pesta sabu. Saudara, ini hal yang keliru. Ini hal yang tidak baik. Ini hal yang sangat mencengangkan yang perlu kita hindari. Natal itu suci. Sambut Natal seperti Maria, hiduplah suci. Natal bukan berarti mabuk-mabukan. Natal bukan berarti pesta sabu-sabu. Enggak. Natal adalah kita memperingati peristiwa kudus dan suci. Dia yang lahir di Bethlehem, yang menyelamatkan hidup kita. Saudara, mari sambut Natal dengan bersukacita. Kita bisa merasakan sukacita sejati Natal manakala kita semua menyikapinya dengan hidup kudus dan hidup suci. Bapak Ibu, mari. Natal sekali lagi bukan masalah baju baru, bukan masalah hadiah, tapi bagaimana suci dan kudusnya hidup kita. Sehingga bayi itu yang kita peringati 2000 tahun yang lalu lahir, juga lahir dan memberi damai dalam hidup kita. Allah memakai Maria, karena Maria memiliki salah satu kualifikasi yang luar biasa, kudus dan suci. Sehingga Maria berbahagia. Mari saat ini responi Natal dengan hidup kudus, hidup suci, jauhkan dari pesta pora yang tidak perlu, tetapi biarlah kita merasakan bahwa dia betul-betul lahir dan menjadi damai dalam hidup kita. Amin. Oke, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana Natal itu menjadi Natal yang bersukacita bagi kita, manakala kita mengingat bahwa di dalam peristiwa Natal itu ada kasih karunia Allah bagi kita.
Bapak Ibu, coba kita perhatikan ayat 28 berbunyi seperti ini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal itu identik dengan kasih karunia. Secara khusus, kasih karunia inilah yang melahirkan sukacita di dalam masa Natal. Jadi saudara, kalau kita ingat Natal, apa yang menyebabkan Natal itu bersukacita tidak lain dan tidak bukan karena adanya kasih karunia. Kasih karunia yang bagaimana sih? Kasih karunia yang pada saat itu bagi Maria adalah, Maria itu seorang gadis desa yang sederhana. Jadi Bapak Ibu, ketika fragmen Natal atau masa-masa Natal dimulai, ada satu orang tokoh yang terkenal namanya Maria. Maria itu saudara bagaimana hidupnya? Maria bukan kehidupannya yang glamor, tidak. Maria hidupnya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Tidak. Bagaimana Bapak Ibu pembuktian bahwa Maria dan Yusuf ini bukan keluarga kaya raya? Yaitu ketika menyunatkan Yesus, mereka hanya bisa memberikan persembahan burung terkukur. Jadi persembahan burung terkukur itu adalah persembahan yang bagi mereka orang-orang miskin, gitu ya. Jadi ada berbagai macam persembahan, dan persembahan yang paling rendah adalah persembahan burung terkukur itu. Jadi mereka dari keluarga yang sederhana. Maria seorang sederhana, seorang gadis desa yang dipakai Allah bagi rancangan Allah yang mulia. Saudara, inilah anugerah, inilah kasih karunia bagi Maria. Dari sekian banyak wanita pada saat itu, Maria dipilih oleh Allah. Dan ini adalah kasih karunia bagi Maria. Sehingga nama Maria akan terkenang di segala tempat dan di segala abad oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah saudara, kalau di Natal itu Maria mendapatkan kasih karunia, di Natal juga harusnya kita sadar bahwa Natal itu mengingatkan akan besarnya kasih karunia Allah bagi kita. Kita yang layak dihukum, betul ya Bapak Ibu ya? Karena dosa, karena kesalahan, kita harusnya layak untuk dihukum. Tetapi berhak menerima keselamatan di mana pekerjaan keselamatan itu dimulai oleh seorang bayi yang baru lahir yang bernama Yesus Kristus. Jadi saudara, ketika kita ingat Natal, ingat jugalah bahwa Yesus itu lahir bagi kita, memberikan kasih karunia bagi kita, sehingga kita yang selayaknya dihukum mendapat kepastian keselamatan. Itulah kasih karunia. Dan itulah Bapak Ibu yang harusnya membuat Natal kita itu lebih sukacita. Karena apa? Karena kita ingat bahwa Allah tidak melupakan rencana ilahinya bagi kita untuk menyelamatkan kita semuanya. Jadi saudara, ketika nanti malam Natal kita bersama-sama memperingati Natal, ingatlah, Yesus lahir itu tujuannya apa? Saudara, Yesus lahir punya satu tujuan. Untuk Dia mati menjadi penebus bagi kita. Sehingga kita terbebas dari segala konsekuensi dosa. Inilah saudara yang harus menjadi motivasi sukacita Natal kita.
Karena di Natal itu Yesus lahir dan kelahirannya membawa pembebasan bagi kita. Sama seperti Maria yang mendapatkan anugerah kasih karunia. Sehingga Maria berbahagia, demikian juga dengan kita. Natal harusnya mengingatkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang bersuka cita karena kasih karunia-Nya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bersukacitalah di Natal ini, karena Natal itu kita memperingati bukan hanya lahirnya bayi kecil. Di Natal itu kita memperingati lahirnya penebus kita. Di Natal itu kita memperingati pembebasan dosa kita. Di Natal itu kita memperingati kepastian keselamatan kita dalam Kristus. Di Natal itu kita memperingati juga bahwa ketika Yesus datang untuk mati, ada jaminan hidup kekal bagi kita semua. Amin. Jadi saudara, merayakan Natal itu juga merayakan bagaimana baiknya Allah yang menjadi jaminan bagi kita. Merayakan bagaimana baiknya Yesus yang lahir untuk menjamin hidup kita. Saudara, tentu saja kita tidak seperti anak kecil lagi ya, yang Natal bersukacita karena mendapatkan hadiah. Tidak. Saat ini kita harus ada di level bahwa Natal adalah keputusan Allah yang mau lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Untuk memberikan harapan pasti bagi kita. Makanya sambut Natal dengan sukacita karena kita mengingat kembali bagaimana besar kasih karunia Allah bagi kita. Sehingga kita memiliki hidup kekal, kita tidak dihukum, kita bebas dari dosa dan pelanggaran kita. Jadi Bapak Ibu, sambut Natal dengan sukacita itu satu, sambut Natal dengan hidup yang kudus. Kedua, sambutlah Natal dengan sukacita karena kita mengingat bagaimana besar kasih karunia Allah bagi kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, sambutlah Natal dengan sukacita berarti kita harus menyambut Natal itu untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, di dalam minggu-minggu Natal, kita tidak boleh lagi bertanya bahwa Tuhan, apa yang akan saya dapatkan di Natal kali ini? Tidak Bapak Ibu, fokusnya bukan itu lagi. Tapi saudara, kita rubah fokus kita. Biarlah di Natal ini kita mengganti pertanyaannya dengan pertanyaan, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk kemuliaan-Mu di Natal kali ini? Nah itu Bapak Ibu, karena apa? Natal bersukacita itu terjadi manakala hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-38. Respon Maria ketika Maria mendengar berita pesan Natal dari malaikat. Maria ngomong begini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ketika Maria mendengar pesan Natal dari malaikat, Maria kemudian meresponi dengan mengabdikan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Mengabdikan dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Maria ngomong, ya malaikat, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sebagai hamba, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menyerahkan hidupnya bagi peristiwa Natal yang akan terjadi. Maria menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan di dalam peristiwa Natal itu. Jadi saudara, Maria mengikuti rencana Allah meskipun sebetulnya mengandung banyak resiko.
Karena apa Bapak Ibu? Maria bisa dituduh hamil di luar nikah, betul ya? Maria bisa dituduh untuk hidup tidak kudus dengan Yusuf. Tetapi Bapak Ibu, Maria rela mengambil resiko itu. Karena itu adalah bagian dirinya untuk mengabdikan hidup bagi rencana Tuhan. Maria rela mengabdikan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, Natal yang bersukacita itu bukan lagi Natal yang dimana pikiran kita adalah apa yang harus saya dapatkan. Tidak. Tapi Natal bisa bersukacita manakala hidup kita bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan di masa Natal tersebut. Jadi saudara, apa sekarang yang bisa kita berikan bagi Tuhan di dalam Natal kali ini? Bapak Ibu, saya mengamati dan dalam pengamatan saya adalah ini bahwa panitia dan pelayan Natal paling berpeluang sebetulnya untuk tidak menikmati Natal. Nah ini dia. Panitia atau bahkan pelayan Natal itu sebetulnya Bapak Ibu paling berpeluang untuk tidak menikmati Natal. Karena apa? Karena di saat yang lain bisa mudik, panitia itu nggak bisa mudik. Betul ya? Weh Natalan nih yuk mudik yuk. Bagi panitia dan juga pelayan Natal, weh aku raiso, aku ning gereja kudu latihan. Bapak Ibu bisa hilang sukacitanya. Kemudian yang lain kumpul keluarga, mereka selalu sibuk di gereja. Betul ya, Natal biasanya keluarga yang dari jauh datang, tapi ketika didatangi kita mohon izin, minta izin ya, mohon maaf ya, nggak bisa nemani dulu, saya harus ke gereja, dekor gereja, saya harus ke gereja latihan Natal. Apalagi Bapak Ibu di Natal kali ini, baik pelayan maupun panitia, wah itu kerjanya luar biasa, karena apa? Langsung dirit beberapa hari gitu ya. Selasa, Rabu, Kamis latihan. Gitu, tidak per minggu lagi. Wah, bisa hilang sukacitanya. Bisa tidak menikmati Natal. Kemudian apa lagi? Yang lain berlibur panitia Natal. Tidak pernah ikut liburan. Wah, wis Natal ya. Kerjaannya wis libur ini. Libur 2 minggu, libur 1 minggu. Tapi panitia dan juga pelayan itu enggak libur Bapak Ibu. Mereka sibuk di gereja. Bisa Bapak Ibu berpeluang untuk tidak menikmati Natal. Yang lain bersukacita di ibadah, panitia itu berdebar-debar untuk memastikan bahwa acaranya itu lancar. Dan memastikan mulusnya ibadah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, upahnya adalah terima kasih ya. Nah ini Bapak Ibu. Panitia Natal dan pelayan Natal adalah mereka yang paling berpeluang untuk tidak menikmati Natal. Biasanya kalau jemaat sih peluang menikmati Natalnya besar. Karena apa? Datang, duduk, dilayani. Pulang bahagia. Tapi beda dengan panitia Natal. Mari saudara, para pelayan dan panitia Natal sadari ini, bahwa jika kita menyadari pelayanan yang kita berikan adalah untuk kemuliaan Tuhan, itulah sukacita Natal yang sesungguhnya. Amin. Saudara, sama seperti Maria, yang dia mengambil resiko untuk bisa memberikan yang terbaik dan berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan sehingga Maria bersukacita. Bagi para pelayan Tuhan di Natal, bagi panitia Natal, sukacita kita sejati adalah manakala kita menyadari pelayanan kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, itulah sukacita kita. Amin para pelayan? Amin. Saudara, yuk mari kita Natal sambut dengan sukacita.
Sambut dengan hati yang bergembira. Dengan 3 cara seperti yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Sambut Natal dengan hidup kudus. Sambutlah Natal dengan mengingat kasih karunia Allah. Dan sambutlah Natal dengan mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Maka kita akan mendapatkan Natal yang berbahagia di tahun 2021 ini. Saudara, selamat menyambut Natal. Sambut Natal seperti Maria dengan mempersembahkan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Gembala akan menutup dengan doa bagi renungan di saat pagi hari ini. Yesus Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Menjadi koreksi dan menjadi dorongan bagi setiap kita jemaat Tuhan yang ada. Kalau Roh Kudus berbicara dalam hati kita, mengingatkan tentang hidup kudus kita. Kalau didapati hari ini hidup kita enggak kudus di hadapan Tuhan, alangkah baiknya hari ini kita menaikkan doa, minta ampun di hadapan Tuhan. Mungkin dengan pikiran kita, bahkan perbuatan kita, yang seringkali menyakiti hati Tuhan dengan pikiran-pikiran yang tidak kudus, tidak mulia. Mintalah pengampunan lagi daripada Tuhan, supaya kita dengan sukacita bisa menikmati Natal ini. Sisihkan segenap waktu, segenap kesibukan untuk kita mengutamakan perayaan Natal bukan karena makan-makan, bukan karena ada acara yang meriah. Perayaan Natal kita kembalikan kepada esensi bahwa kasih karunia Tuhan itu terjadi ketika Natal itu terjadi. Bapak Ibu diselamatkan diawali dari Natal yang terjadi, bayi lahir itu. Di sanalah awal keselamatan kita sedang dimulainya. Jadi jangan biarkan hati dan pikiran kita berkata bahwa Natal ini Natal yang biasa. Natal yang biasa dan terus akan ada dalam tahun-tahun kita. No. Maknai Natal demi Natal. Karena kasih karunia itu mahal harganya. Karena mahal kita nggak bisa bayar dengan apa yang kita punya. Kecuali dengan hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari sambut dengan sukacita, dengan kesungguhan Natal yang akan kita laksanakan. Tuhan, kami membuka hati kami, hidup kami di hadapan-Mu. Di hadapan Tuhan semua kami terbuka, tidak ada yang bisa tersembunyi. Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap hati kami semuanya Tuhan. Supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan supaya kami menikmati betapa indahnya sukacita Natal. Karena kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, secara khusus panitia Natal dan semua yang terlibat dalam Natal tahun ini. Jangan sampai hilang sukacita mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan sukacita dalam hati mereka. Kalaupun mereka harus bekerja keras, ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka Tuhan, anak-anak muda yang terus menerus bekerja menyiapkan semuanya. Atas hidup mereka, atas pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kami sebagai orang tua, biarkan kami support anak-anak kami. Kami sebagai keluarga dalam Tuhan di gereja ini, kami akan terus support siapapun yang menjadi pelayan Tuhan. Ibadah sukses bukan karena mereka, tetapi karena kami semua mengambil bagian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Allah memberkati keluarga pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu.
Puji Tuhan ya. Sudah sehat semuanya? Sudah sehat. Ada yang sehat, banyak yang enggak sehat katanya ya. Kita berdoa supaya momen Natal ini semuanya sehat, boleh ibadah semuanya ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Doakan ya. Kami saya dan istri juga kurang sehat. Tetapi puji Tuhan, terus kami berdoa, Tuhan saya nggak mau sakit gitu ya. Hari Selasa itu tenggorokan sudah mulai terkunci. Seperti radang tenggorokan. Aduh Tuhan piye ya, jangan sakit. Wes pokoknya minum obat, vitamin, makan yang banyak, lidah sudah mau pahit. Ayo berjuang dengan kesehatan. Puji Tuhan. Sampai hari ini tetap berdiri, saya berdoa, kita berdoa semuanya, Natal kita semua sehat, amin. Kalau kemarin dari Januari sampai November krisis kita lewati, Desember Christmas kita jalani. Karena ada jalan keluar, ada berita sukacita, Natal Yesus lahir untuk memerdekakan kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa pengumuman akan kita lihat, tidak banyak pengumumannya. Tapi ada beberapa pengumuman tambahan juga. Kegiatan sepekan kita. Nah, panitia Natal mengingatkan untuk Bapak Ibu keluarga demi keluarga ada lomba mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Dengan konsep yang seunik mungkin dan sekreatif mungkin. Mungkin out of the box. Mbah piye carane, mesti anak-anak di dalam keluarga masing-masing punya ide-ide. Pak buat gini ya Pak. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ini menarik sekali. Paling lambat upload tanggal 24 Desember. Uploadnya di mana? Next. Bapak Ibu bisa mengupload di Facebook GKB Bahtera Hayat ya, atau di Instagram GKB Bahtera Hayat seperti yang ditera. Anak-anak, kalau ada anak-anak pasti tahu semuanya. Bapak Ibu juga ada yang pakai medsos bisa upload di sana. Sekolah Minggu hari ini tetap online ya dengan link Superbook. Dikirim oleh guru sekolah minggu yang ada. Kemudian mulai hari Selasa begitu ya. Selasa, Rabu ada latihan musik ya. Setelah ibadah ini ada latihan musik dan pemuji untuk Natal juga. Jadi bekerja keras mereka, betul yang dikatakan Mas Ragil. Jadi beliau nggak pulang dulu, habis ibadah sarapan bersama langsung latihan. Nah begitulah. Bekerja keras. Bapak Ibu doakan ya para pelayan yang ada. Jadi Selasa, Rabu, dan Kamis gladi resik ibadah Natal jam 6. Betul ya Pak Panitia? Betul ya? Jam 6 ya gladi resik ya? Oke. Jam 6 gladi resik di tempat ini semua akan berkumpul begitu banyak. Doakan semuanya supaya ini lancar. Kemudian hari Jumat. Nah kita akan Natal bersama-sama. Ajak sanak keluarga yang menjadi jemaat kita untuk bersama-sama menghadiri Natal yang akan dilayani oleh pujian Saudara Ian, singer, Saudari Grace, Elis, Pak Aan dan Pak Irawan. Pemusik Bapak Walen, Saudara Nathan, Bapak Ragil dan Benaya. Aser Bapak dan Ibu Untung, LCD Saudari Yesika. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berhubungan dengan Natal saya ingin menambahkan beberapa hal yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Yeski. Jadi karena Natal kita jam 6 malam, kami sangat-sangat menyarankan Bapak Ibu hadir setengah jam sebelumnya. Yaitu untuk foto keluarga bersama-sama. Karena foto keluarga enggak lewat jebret enggak. Kan harus ditoto-toto ya. Wajahnya bagaimana, duduknya, posisinya diatur. Nah itu kan memerlukan waktu beberapa menit. Jadi karena jemaat kita berkeluarga, tolong datang jam setengah 6. Karena apa? Jam 6 tepat sesi foto harus dihentikan. Jadi nggak ada yang, sialah masih penyembahan, yang satu masih gini. No, jam 6 ibadah sudah dimulai, sesi foto selesai. Jadi artinya Bapak Ibu setengah 6 lah, paling nggak harus datang ke tempat ini supaya ada waktu untuk berfoto bersama-sama. Bapak Ibu, kemudian tetap jaga prokes. Yang ketiga, karena jam 6 tepat dimulai, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan harus datang lebih awal. Dan yang berikutnya adalah, yuk Bapak Ibu akan mendapatkan nomor kursi. Jangan takut datang lebih awal, karena Bapak Ibu tidak ada yang dapat kursi nomor 1. Aku nomor 1 ngarep berapa enak, enggak.
Bapak Ibu tuh mulai dapat kursi deretan keempat. Ya, 1, 2, 3 itu nanti para pelayan itu nanti duduk di situ. Jadi Bapak Ibu duduk mulai deretan keempat, jadi tidak terlalu depan. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir, aku ngarep dewi isin. Aku ya enggak. Barisan keempat itu berarti di Pak Untung ya. Pak Untung sederet itu nanti lah kursi itu dimulai nomor 10. Wah, Pak Radi udah kelima nih. Keren nih Pak Radi. Ya. Baris keempat itu nanti baru nomor 10 ya. Di dereti gitu ya. Nah, jadi jangan berpikir aku tak teko telat ben aku entuk mburi, tidak. Wedine lungguh ning ngarep, enggak. Bapak Ibu ya, mulai deretan keempat baru kursi itu nanti Bapak Ibu akan duduk di sana. Supaya cepat penuh, yang sisanya nanti akan ada di atas juga bersama-sama. Jadi kita berharap, ingat karena prokes itu dan kita dijaga Babin Kamtipmas dan aparat terkait, kita membiasakan mulai tepat waktu dan selesai akan tepat waktu. Jadi gitu ya. Mari bersama-sama sempatkan. Kalau yang jauh biasanya lebih awal datangnya, Bu Warno ya. Yang dekat biasanya telat. Bapak-bapak. Nunggu shalom, wes anu ya. Gitu. Wes shalom gitu ya. Jadi ayo jangan nunggu terlambat, datang tepat waktu karena sukacita Natal kan kita haus ya, kita bersama-sama merayakan bersama-sama. Oke. Kemudian ada pengumuman berikutnya. Hari Sabtu tidak ada ibadah ya Bapak Ibu ya. Ibadah kita 24, tapi 26 hari Minggunya kita ada ibadah. Yang akan dilayani oleh Ibu Restiono sebagai pemimpin pujian, singersnya Ibu Irawan dan Mbak Eni. Mbak Eni udah sehat ya? Puji Tuhan. Pemusik Bapak Walen, Saudara Henok, Pak Yosua dan Benaya. Aser Bapak dan Ibu Aan. Oke. LCD Saudara Oti. Anakku dewi. Iya. Ada tambahan Bu Gem? Nggak ada ya. Oke, Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati yuk, sungguh-sungguh kita siapkan Natal kita. Berdoa setiap hari kami dalam mesbah doa kami bawa Natal ini. Supaya betul-betul bukan sekedar rutinitas, tetapi ada makna. Pulang diberkati, pulang disegarkan. Mungkin berita Natal ini bukan hal yang baru. Tetapi berita Natal ini menyegarkan hidup kita, menyegarkan rohani kita. Mengingatkan kita bahwa Yesus itu lahir. Dan dia bukan tokoh fiktif. Dia tokoh sejarah yang terus diingat dan akan terus diingat dan akan terus diingat sampai sepanjang masa. Jadi kalau Bapak Ibu bosan, Bapak Ibu nggak mau Natal, berarti Bapak Ibu sedang mau melupakan kasih dan karya Kristus Yesus. Ya, ayo semangat bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. El Shaddai. Karena Allah yang luar biasa itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Yesus Tuhan, Engkau Allah Maha Besar Tuhan. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
Yes Tuhan, berkat-Nya melimpah. Hesya, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. Hesya, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. Syada. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita karena kami penuh dengan firman-Mu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, mengangkat hati kami di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Sepulang kami dari tempat ini, jadikan kami berkat, tuntun langkah-langkah kami untuk kami jalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kalaupun kami harus melewati jalan-jalan yang terjal, ajar kami tetap teguh berdiri dalam kebenaran firman-Mu, tidak goyang, tidak bergeser dari iman pengharapan kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap cinta Yesus selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Pulang, terimalah kasih, karunia dari Allah Bapa di surga dan anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Setiap yang percaya beriman bersama berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati Bapak Ibu. Tanganmu